Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal ghadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu fi jami'il jihad wal bilad. وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب أسنان لتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Qudrat, sifat yang wajib bagi Allah yang ketujuh, yaitu wajib Allah bersifat kudrat. Maksud wajib semalam pasti ada, pasti Allah itu bersifat kudrat. Arti kudrat kuasa. Maksud kuasa di sini mampu, kawa. Dan kuasa Allah Ta'ala itu sifatnya wahdaniyat. Hanya Allah yang bersifat kudrat, itu maksudnya. Hanya Allah yang bersifat kawa atau mampu. Maka mustahil Allah itu bersifat lemah. Kenapa mustahil Allah bersifat lemah? Karena Allah itu bukan makhluk. Nah, sedangkan lemah adalah sifatnya makhluk. Dan seandainya Allah kada bersifat kuasa atau bersifat lemah, itu secara hukum akal kada layak jadi Tuhan. Nah, secara hukum akal. Jadi akal kita asal sihat, mudah sekali menerima bahwa wajib Allah bersifat kudrat, memang dasar kayak itu. Dalil naklinya, dalil yang tertulis dalam Al-Quran bahwa Allah itu wajib bersifat kudrat, firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa. Amat kuasa. Kuasa apa? Kuasa menjadikan, kuasa menggerakkan dan mendiamakan. Nah, amun dirinci lagi banyak lagi. Cuma seluruh gawian Allah Ta'ala amun dihalusi tiga perkara itu. Pertama menjadikan, menggerakkan, mendiamakan. Amun diberi nama macam-macam. Allah memberi rezeki, kuasa. Allah menyembuhkan, kuasa. Allah memelihara, kuasa. Nah, amun diulah ringkas, Allah menjadikan satu, Allah menggerakkan dan mendiamkan. Nah, lalu ulama tauhid memadahkan lawan kita bahwa ada tiga pemahaman yang salah di dalam memahami Allah bersifat kudrat.
di dalam ilmu tauhid. Nah, ini wajib 3 perkara ini kita paham. Ketiga-tiga ini salah. Kenapa kita disuruh paham? Supaya jangan tak salah paham. Nah, pertama dulu, ini paling fatal. Wajib kita berkeyakinan bahwa seluruh makhluk, nah makhluk ini bisa juga dipadahkan sabab, seluruh sabab. Nah, kenapa makhluk disebut sebab? Karena memang secara hukum adat makhluk ini berisi sabab musabab. Ujar orang yang orang ini hukum kausalitas. Nah, ada nasi ditagok, kebiasaannya kanyang. Ada banyu diminum, kebiasaannya hilang haus. Jangkal, rajin, pangkal pandai. Malas, pangkal bodoh. Hemat, pangkal kaya. Itu hukum adat. Nah, imbah itu pulang obat ditagok menyembuhkan. Nah, itu hukum adat ngarannya. Manusia misalnya mengantar kita sampai ke tujuan, asal bujur aja alamatnya dan selamat aja di jalan sampai aja. Nah, maka seluruh sabab itu dikatakan juga makhluk. Nah, maka wajib kita berkeyakinan di hati bahwa seluruh makhluk atau seluruh sabab itu kada memberi bakas. Nah, kada bersifat taksir, kada memberi bakas ke kita. Maksud kada memberi bakas, kada kawa mendatangkan hasil. Nah, wajib kita berkeyakinan kayak itu. Nasi kada kawa mendatangkan kanyang, banyu kada kawa menghilangkan haus, obat kada kawa menyembuhkan kita dari penyakit, sopir kada sanggup mengantar kita ke tujuan. Nah, ini wajib beretikat mengkaya itu. Imbah itu pulang lading kada sanggup betatak-tatak dan lain sebagainya. Seluruh sabab wajib kita yakini kada memberi bakas. Nah, maksud kada memberi bakas, kada ada berisi kesanggupan menghasilkan sesuatu pun, menghasilkan sesuatu apapun. Bila kita berkeyakinan ada sabab yang bisa menghasilkan sesuatu, kita yakini seperti itu, murtadlah kita. Nah, jadi hati-hati. Biar kita mengaras-ngaras nih, obat juga yang menyembuhkan. Coba aja nyawa mengada minum obat kada sembuh-sembuh juga. Dasar obat yang menyembuhkan. Yakinlah nyawa nang kayak itu, yakin murtad situ saini garis miring kuntan. Nasi yang menganyangi, yakinkah nyawa? Yakin, murtad. Kenapa seluruh makhluk atau sebab kada memberi bakas? Karena kita sudah semalam belajar yang naran makhluk itu sifatnya panah, kada pernah kawa selama-lamanya. Nah, itu. Maka etikat yang seperti ini nah kita jaga. Kita disuruh menggunakan sabab. Bahkan suruhannya tuh levelnya 3. Ada level wajib, suruhan Allah Ta'ala menggunakan sabab seperti 5 waktu, sabab beruntung dunia akhirat. Puasa Ramadan, sebab beruntung dunia akhirat. Nah, itu level suruhan Allah yang wajib. Belum lagi yang sunnah pulang.
sembahyang sunat duha, baca surah Waqiah, sabab orang itu dikayakan Allah Ta'ala, sabab. Nah, lepil sunnah darahnya, lepil mubah makan jatuhan, asal jangan berlebihan aja, dan yang dimakan tuh yang sesuai lawan keadaan muntung kita. Jangan paku dimakan, jangan gara gaji dimakan, jangan. Nah, makan ya Tuhan atas asal sesuai lawan kemampuan muntung maungap. Minum ya Tuhan bila mengantuk guring. Nah itu suruhan Allah yang mubah sifatnya. Allah menyuruh kita menggunakan sabab, tapi Allah melarang kita meyakini sabab berisi kekuasaan. Seluruh sabab wajib bersifat lemah, yang bersifat kudrat hanya Allah. Nah, maka apabila kita kada mau memahami ini secara bujur-bujur, ya kita bujur-bujur menghayati. Nah, kada mau kita bujur-bujur menghayati permasalahan yang kayak ini, bahkan kita abai. Arti abai itu menganggap remeh. Nah, karena bila kita menganggap remeh, bisa dua kemungkinan keadaan hati kita. Pertama, kita berisi keyakinan yang salah. Biar kita sesuatu sabab itulah yang menghasilkan sesuatu. Nah, ini keyakinan yang salah narnya. Bila keyakinan yang salah nang kainin tak bawa mati, maka kita kena masuk neraka kekal selama-lamanya karena membawa syirik di dalam hati, manuhanakan sabab. Nah, jangan dikira orang yang kekal di neraka itu yang menyembah terang-terangan lawan matahari, menyembah patung, itu aja yang kekal dalam neraka. Berarti mati terbawa kesalahan syirik toh. Kada. Orang yang manuhanakan sabab pun kekal di dalam api neraka, kecuali inya bertaubat, kembali kepada jalan yang bujur. Nah, itu kemungkinan pertama bila inya kada memperhatikan masalah sabab ini. Nah, dikiranya sabab tupangnya memberi bekas, dikiranya indah minum hilang haus, banyu tupangnya menghilangkan haus. Dikiranya bila imbah makan kanyang parut, nasi tupangnya menganyangi. Dikiranya bila imbah minum obat sembuh, obat tupangnya menyembuhkan. Batatak-tatak, pagat, dikiranya lading yang tajam tupang memanggat. Nah, ini namanya salah sangka. Nah, salah sangka kita bagi dua. Bila kita berkeyakinan apa yang kita sangka padahal salah, kita yakinin yang itu yang memberi bekas, kafir kita. Nah, alangkah ruginya KTP Islam, sakampungan melihat kita orang Islam, tapi sekalinya mati tak kumpulon bubuhan Abu Jahal, Fir'aun. Nah, batamuan lawan bubuhan Abu Jahal. Jadi mun hendak batamun Abu Jahal, itu rahasianya. Yakini ja sabab memberi bekas. Nah, mati kada sampat bertaubat tak kumpulon bubuhan Abu Jahal. Maka kekal nih. Kenapa aja? Karena mati kada membawa iman malacung. Nah, iman malacung. Ada juga orang yakin bahwa ujarnya sabab memang kada memberi bakas, tapi nya rancak kada ingat. Wayah minum, muntung alhamdulillah hilang haus, tapi parasanya banyu. Padahal sebelumnya waktu minumnya meyakini bahwa lain banyu yang menghilangkan haus. Wayah inya praktiknya kada ingat.
kada ingat, oh ya praktiknya kada ingat. Nah ini dosa besar aja, dosa kada ingat, dosa gaflah ngarannya. Ini kada sampai mengeluarkan iman kita dari jalur tauhid. Dosa kada ingat aja, mati berdosa, membawa dosa-dosa besar. Nah, maka ujar Imam Ghazali lah dalam kitab Ihya Ulumuddin dipadahakan, barang siapa inya yakin sebab kada memberi bekas, selamat sudah dari kekal dalam api neraka. Tapi inya rancak kada ingat, parasanya sabab yang menghilangkan haus, parasanya banyu yang menghilangkan haus, parasanya nasi yang menganyangi, bah diantar sampai, parasanya kendaraan yang mengantar inya, supir yang mengantar inya, banyak kada ingatnya aja kita atau gaflah. Nah ini kina bila nang kaya itu kita nih banyak kada ingatnya. Nah akibatnya napa? Mawarisi su'ul khotimah. Artinya sampat jua singgah ke neraka. Kenapa aja bisa singgah ke neraka aja? Bila wayah, bila kada ingat aja. Nah, kada ingat, rancak kada ingat lawan Tuhan. Dengan sebabnya tadinya memandang bahwa makhluk memberi bekas, nya kada ingat lah, walaupunnya kada meyakini. Jarnya yakin makhluk kada memberi bekas, cuma rancak kada ingat. Nah karancakan kada ingat ini bahasa orang tasawufnya keadaan hatinya tadi zulmah kadab. Nah kadab, arti zulmah atau kadab bila inya dilihatakan hati itu kadab sampai berpuluh-puluh tahun, sampai batuha makin makadab, nya kada mau berdengar, kada mau bujur-bujur belajar sifat 20, lalu hati kadab. Nah hati yang kegelap inilah yang di situ timbulan penyakit hati. Ini alasan nih kenapa bila kita rancak kada ingat lawan Allah Ta'ala, hati itu kadab. Gara-gara hati kadab timbulan penyakit hati. Satu penyakit hati ada, tabawa mati, su'ul khotimah. Contoh hasad, pahirian, pendengkian, kada sampat bataubat, mati su'ul khotimah matinya. Kada sabar, pamusangan, kanyarikan, kada sampat bataubat, mati su'ul khotimah matinya. Kada penyukuran, kada mau bersyukur lawan nikmat, menganggap diri kita ini belum dapat nikmat lagi dari Allah Ta'ala, mati su'ul khotimah. Beribadah cangkal tapi riya, kada sampat bataubat, mati su'ul khotimah. Katujuh benar panjang kejahatan lawan makhluk, lawan Tuhan, bersangka jahat, kada sampat bataubat, mati su'ul khotimah. Nah jadi orang yang walaupunnya yakin bahwa sabab kada memberi bekas, tapi rancak kada ingatnya, berarti hatinya zulmatun, ada zulmah, ada kegelapan di dalam hati kadab. Nah karena kadab nintulah macam-macam. Itu padang kadab, padang samak belukar, jangan wani-wani ha, lukpina dipatuk ular. Padang kadab tuh ada ular, ada kala, macam-macam Sama keadaan hati kita. Bila keadaan hati kita kadab, timbulan penyakit. Nah, kenapa garang penyakit itu ya? Membahayakan kah ya? Nah, penyakit di hati membakar pahala amal ibadah kita. Bahkan ada penyakit yang pertama membakar pahala amal, kedua menjadikan kita disiksa, yaitu riya. Riya itu menghanguskan pahala amal,
dan menjadikan kita disiksa oleh Allah. Padahal gawian kita ibadah aja hari-hari. Misal contoh buka pian kitab Bidayatul Hidayah, kadusahnya kitab seganal-ganal lah, kitab yang halus saja gin, kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Ada orang tadi kaina di akhirat dalam keadaan luar biasa tarangnya membawa amal ibadahnya, yang mengangkut gin malaikat hafazah, mengangkut pahala, mengangkut ibadah orang tadi nih. Nah, tetapi di langit pertama ada penjaga langit pertama. Ketika sampai di langit pertama, nah malaikat hafazah ini membawa amal orang yang luar biasa beramal di dunia ini nah. Tarang benar nang kaya matahari tarangnya amal ibadahnya tadi. Sekali sampai di langit pertama, ujian malaikat yang penjaga langit pertama, amalnya nini tawakakan kamu hanya. Takajud malaikat hafazah. Perasa malaikat hafazah luar biasa karena tarang bendarang amalnya tadi. Sekali sampai di langit pertama, ujian penunggu langit pertama, tawakakan kamu hanya. Artinya apa tuh? Kada diterima. Langit pertama aja kada lulus. Nah, apa sebabnya? Karena orang tadi belum bertaubat dari gibah. Kada sempat bertaubat mati. Gibah ninto memang gawian montong, tapi keluarnya gibah dari sebab hati yang zulmah tadi, hati yang buruk tadi. Nyata dinding lawan Tuhan, parasanya makhluk yang berbuat, sambatnya makhluk. Ya kada. Ada ingat parasanya makhluk yang begawi ini begawi itu, dicelanya makhluk. Timbul kada gibah nih toh. Jadi gibah ini terbit dari hati yang rusak. Padahal banyak membawa amal kebaikan, ingat langit pertama tabantai sudah. Padahal yang membawa amal ini malaikat juga. Tapi naran yang langit pertama tuh bertugas nang kayak itu kada bekurtik malaikat hafazah. Ada juga orang yang selamat di langit pertama, tarang nang kayak matahari amalnya dibawa oleh malaikat hafazah. Kan kita ini masing-masing ada bisi malaikat yang menjaga, tukang catat segala macam. Ini untuk membawa ke langit kedua, pertama lulus, langit kedua kada lulus. Ujar penjaga malaikat langit kedua, tawakalkan kamu hanya. Ada juga yang di langit pertama lulus, langit kedua lulus, langit ketiga kada lulus. Nah, pokoknya dari langit pertama sampai ke 7 ada penjaganya, dan seluruhnya itu adalah urusan penyakit hati. Ada yang gara-gara ria di langit kelima rasanya tabulik kamu orangnya. Ada yang gara-gara hasad di langit berapa tuh? Nah, kena pian buka seorang kitabnya. Nah, seluruhnya tadi mengenai penyakit-penyakit hati. Ini yang disebut bila baisi penyakit hati mawarisi su'ul khotimah. Karena amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Nah, ini yang luar biasa ini nah. Langit pertama lulus, kedua lulus, ketiga lulus, sampai ke 7 lulus. Luar biasa. Ujar malaikat yang ke-7-nya menjaga langit ke-7-7-nya tuh nah. Malaikat penjaga langit ke pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 dengan malaikat hafazah umpat membuyung amal ibadah orang ini. Oh, bahkan seluruh malaikat umpat juga.
membuyung mausung amal ibadah seseorang ini karena luar biasa. Langit pertama lulus, kedua lulus, ketiga lulus, keempat lulus, kelima lulus, keenam lulus, ketujuh lulus. Kemana menghadap Allah Ta'ala. Jadi amal ibadah orang ini dibawa menghadap Allah Ta'ala yang membawa seluruh penjaga langit yang ketujuh-tujuhnya ninto, juga malaikat hafadah dan seluruh malaikat yang lain umpat juga menggiring. Kenapa? Kata tarangan amal ibadahnya ini sampai di hadapan Allah Ta'ala, jar Allah Ta'ala, tawakalkan kamu hanya. Kayak apa? Malaikat aja menyangka ini luar biasa. Tawakalkan kamu hanya aja Tuhan. Nah, apa sebabnya? Jadi takajutan nih, bukan malaikat yang 7 malaikat nih. Wahai Allah, kenapa ini luar biasa, sudah berhasil, sudah amal ibadahnya. Aku yang paling tahu, ya Allah Ta'ala. Nah, apa sebabnya? Karena sampai aja, belum lagi itu. Nah, kita hendak tahu tuh. Ini masalah di langit pertama aja dulu nah, penyakit hati. Langit kedua, kesimpulannya yang selamat karena menghadap Allah adalah man atallaha biqalbin salim. Orangnya batamuan lawan Allah dalam keadaan hati yang bersih, selamat dari penyakit-penyakitnya. Nah, jadi jar Allah Ta'ala, aku yang lebih tahu daripada nyawa, wahai malaikatai. Orang tuh kulaknat. Nah, karena melihat Allah melaknatinya, padahal ahli ibadah benar orang ini, maka seluruh malaikat umpat dia melaknat lawan inya. Nah, minta. Nah, jadi kita penting benar memikirkan, apalagi umur sudah 40 ke atas, 60 ke atas, memikirkan dosa yang di hati ini nah. Dan dosa yang di hati asal mulanya timbul dari syirik yang samar atau disebut waham namanya. Nah, apa garang waham? Salah sangka. Kita menyangka sabab yang memberi bakas. Kita menyangka bila ada orang menolongi kita, parasa kita orang nintu yang berjasa lawan kita, lupa kita lawan Tuhan. Nah, parasa kita toko yang memberi kita rezeki, parasa kita obat yang menyembuhkan. Nah, itu disebut perasaan yang salah atau sangka yang salah ngarannya, yang disebut waham ngarannya. Kita yakini bahwa memang sabab yang memberi bakas murtad, tapi mun kita kada yakin jadi kita memang sabab pada memberi bakas, cuma kita rancak kada ingat, zulmah juga ada di hati. Arti zulmah tadi hati kadat mawarisi su'ul khotimah, jadi saraba salah juga. Duduk tak duduk, tak jilapak, berdiri tak hangkup. Nah, kayak apa yang bujurnya, tuntut ilmunya sampai setuntung-tuntungnya. Nah, jadi pertama dulu ada orang yang salah memahamnya, menganggap sebab yang diisi kudrat satu dan itu salah. Nah, yang kedua, yang kedua kan tadi 3 pemahaman yang salah nih. Nah, yang pertama tadi menganggap sebab memberi bakas, maka wajiblah kita berkeyakinan sebab kada memberi bakas. Yang kedua orang itu beranggapan bahwa memang Allah lah yang bersifat kudrat. Seluruh sabab asalnya kadada berisi sifat kudrat. Tetapi Allah menjulungi kita dengan sifat kudratnya, lalu kita kawaba apa-apa. Nah, ini pun fasik ngarannya. Salah paham. Gara-gara belajar
menuntut ilmu tauhid kada bujur-bujur mandangari. Ini salah paham naranya. Nya menganggap memang akun ininya lemah, makhluk ini lemah, tapi imbah dijulungi Tuhan kekuatan lalu jadi kuat, lalu inya berisi kekuatan yang dari Allah Ta'ala. Nah ini salah naranya. Kenapa salahnya? Tapa lampang dengan wahdaniyat Allah pada kudratnya. Allah berisi sifat kudrat, wahdaniyat pada sifat. Maksudnya wahdaniyat pada sifat, kudrat Allah kada kawa dibagi-bagi. Kada bisa dibagi-bagi. Kudrat Allah satu-satunya, kada bisa dibagi-bagi dan kada ada yang menyamai akan kudrat Allah. Wahdaniyat pada sifat narnya. Inya menganggap inya berisi kudrat yang dari Allah. Ada juga yang salah paham, meminjam kudrat Tuhan. Makinnya salah. Nah ini orang bubuhan aliran orang bagi jagawan ilmu pahlawan. Kenapa pina kayak jagaw benar dilanjur Tuhan nah. Bahkannya salah mengambil dalil, salah mengambil maksud dengan dalil wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Pung dihantamnya. Rabah orang siup langsung mati. Kuat benar. Aku pengbisi kekuatan Tuhan. Nah, ini yang salahnya di sini nih. Padahal kudrat Allah wahdaniyat. Wahdaniyat pada sifat. Satu, kada bisa ditatak-tatak. Seandainya kita menginjam kudrat Allah, waktu kudrat Allah kita injam ada di diri kita, Allah kehilangan kudrat. Nah, salah kada? Atau kudrat Allah kawa dibagi-bagi, asalnya kudrat Allah 100%, dijulungi Allah kita 10%, tinggal 90% aja lagi Allah bisa kudrat. Nah, di situ salahnya. Ini disebut fasik dalam ilmu tauhid. Fasik dalam ilmu tauhid naranya. Nah, ini wajib juga kita paham nih. Jadi ada orang yang berjagawan menggunakan kekuatan Tuhan dinya. Parasanya inya berisi kekuatan Tuhan. Tak dua yang berisi ngarannya. Nah, dua sudah. Yang salah memahami Allah bersifat kudrat. Berdosa juga ini, tapi belum mencapai level murtad. Dosa besar. Yang ketiga, yang salah juga ini nah lah. Orang ini beranggapan hanya Allah yang bersifat kudrat. Sabab atau makhluk kada ada berisi sifat kudrat. Cakan kayak api itu. Makhluk kada api nih. Makhluk. Api makhluk kada ada berisi sifat kudrat. Artinya kada kawa membakar apapun. Api itu kadada berisi kesanggupan membakar apapun. Karena api ini makhluk. Itu kan tauhid, keyakinan kita nang kayak itu. Inya apa keyakinan nang kayak itu juga. Cuma jarnya pada kakan aja tangan ke api luyuh juga. Nah, bujur aja nya api kada memberi bekas, kada kau membakar, bujur aja. Tapi cucul aja kertas ke situ, tak bakar juga kertas. Nah, bujurlah nang kayak ini, pinanya bujur, padahal salah juga. Nah, ini disebut jahil dalam ilmu tauhid. Nah, ini biasanya gara-gara belajar kada tuntong juga. Nah, mendengar sambil guring, ya akhirnya salah paham. Nang kayak ini nih. Api kada memberi bakas ya, nggak situ aja guringainya bang begitu. Nah, padahal memang api kada memberi bakas, nasi kada mengenyangi ujarnya, tapi kada makan lapar juga.
Memang obat kada menyembuhkan, tapi mau kada mau minum obat, dasar babangat juga ya garing. Nah, anggapan nangka ini salah. Di mana salahnya? Nah, misal nang ini contoh lah. Ini giginya. Ini api, ini api nah. Lah. Api. Ini kertas, ini api, ini kertas, tasbih aja pian. Contohnya nah, jangan mengarang-arang pian. Ini api, tasbih aja pian. Nah, ada paham nih? Api, kertas. Inya berkeyakinan memang api itu kada sanggup membakar kertas. Cuma jinya mau diparakakan tabakar juga kertas tak. Nah, satu dulu pemahamannya yang jahil. Yang kedua, memang api kada sanggup membakar kertas, tapi mau dijauhkan salawasan kertas tuh aman kada batah tabakar. Nah, dua, ini salah paham. Di mana kesalahannya? Pertama, inya menganggap apabila ini api dan ini kertas diparakakan pasti terbakar api. Di mana kesalahannya? Kesalahannya inya wani memadahkan bahwa api ini tuh sanggup menggagahi kehendak Allah. Padahal bila Allah kada kehendak terbakar, biar seumuran di dalam api kertas ini kada mau terbakar. Nah, jadi jangan wani memastikan bila api diparakakan ke kertas itu pasti hancur, pasti dapat terbakar, belum tentu. Sebab kehendak Allah yang ianya, kudrat Allah yang ianya, bukan api. Kalau kita memadahkan pasti kertas itu terbakar karena diperakakan ke api, sama kita memadahkan bahwa api ini sanggup menggagahi Allah Ta'ala. Arti menggagahi itu mengatasi Allah Ta'ala. Pahamlah. Nah, yang kedua pulang kesalahannya tadi ujarnya pulang bila apinya di sini, kertasnya di sini, apalagi jaraknya 1 kilo jauh benar. Antara api lawan kertas ini 1 kilometer jaraknya, mustahil jadinya kada batah nembang. Nah, di mana salahnya? Inya membatasi kudrat Allah. Padahal biar jarak api lawan kertas tadi jauh, mun Allah menghendaki terbakar, tetap terbakar ini. Walaupun kada ada apinya. Karena Allah bila bagawi qiyamuhu ta'ala binafsih, kada bahajat dengan bantuan api. Pahamlah dulu nih. Nah, maka jangan kita model kayak membatasi kudrat Allah. Kada boleh. Walaupun api ini tuh jangan wani-wani jadi sorong ke situ. Jangan, tapi menghadapi mencoba aja sorong situ. Kenapa panas dia? Tuhan menghendaki panas waktu itu. Nah, kalau kita beranggapan api diparakakan ke kertas pasti terbakar. Harapnya api menggagahi kehendak Allah Ta'ala, belum tentu. Kalau kita memadahkan api dijauhkan ke kertas, kada batah bakar, membatasi kudrat Tuhan pulang. Nah, paham lah. Nah, maka yang bujur kayak bapak yang 3 ini salah sudah. Cuma yang ketiga ini kesalahannya tadi taganal yang kedua. Yang kedua kesalahannya taganal yang pertama. Nah, lalu yang bujur tuh al-muwahhidun, orang yang mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah, meyakini Allah bersifat kudrat, meyakini Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih, meyakini Allah bersifat baqa.
Yang bujur tuh kayak apa? Contohnya tadi nah ini api, ini kertas. Nah, bila Allah menghendaki kertas ini terbakar, walaupun kadada api, terbakar ia. Bila kertas ini diparakakan ke api bersentuhan, mun Allah kada menghendaki terbakar, pasti kada terbakar. Nah, maka kayak apa kesimpulannya? Kesimpulannya segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala. Adakah sebabnya? Kadadakah sebabnya? Bila Allah menghendaki jadi. Adakah sebabnya? Kadadakah sebabnya? Bila Allah kada menghendaki kada jadi. Nah, ini kertas, ini api. Adakah api? Kadadakah api? Bila Allah menghendaki terbakar, jadi. Adakah api? Kadadakah api? Bila Allah menghendaki kada terbakar, kada jadi. Nah, ini yang disebut muwahhidun, naranya maisaakan Allah Ta'ala. Adakah nasi? Kadadakah nasi? Pun Allah menghendaki kita kanyang kayak itu dulu membersihi tauhid nih di hati. Adakah nasi yang diuntal? Kadadakah? Banyakkah? Sedikitkah yang diuntal? Bepiring-piring kah? Bepanci-panci kah? Pun Allah menghendaki kada kanyang, kada mau kanyangnya. Nah, cuma kenapa waktu kita makan kanyang, isuk makan kanyang pulang, isuk makan kanyang pulang, Allah bakal hendak nang kaya itu. Nah contoh, ini contoh al-muwahhidun. Ambil pian lading ambil gulu ayam, nyaman gulu ayam aja, jangan gulu manusia. Nah, gulu ayam. Nah, etikat kita berasihi dulu. Adakah lading? Kadadakah lading? Mun Allah hendak menjadikan putus pagat gulu ayam, pagat tay. Adakah lading? Kadadakah lading? Mun Allah menghendaki kada pagat, kada pagat. Berarti sudah etikat. Nah, tapi kita disuruh oleh Allah gunakan lading, gunakan sabab. Nah, syariat narannya. Ambillah lading, hirisakan. Nah, ketika tajamnya pisau itu menyentuh gulu ayam, apabila kudrat iradat Allah berlaku, putuslah si gulu ayam. Nah, maka yang memutus gulu ayam zat Allah yang bersifat kudrat. Apabila putusnya kehendak Allah ketika tajamnya pisau menyentuh gulu ayam tadi, di situ Allah bakal hendak. Nah, kudrat itu berdahulu kehendak dulu. Bila Allah bakal hendak, kudrat yang berlaku. Jadi ketika mahirisakan lading yang tajam tadi, nah, landapi lading ya Tuhan, syariat kada boleh kita tumpul lading. Bila tumpul bangkai hukumnya bakal karasan. Nah, kuciak-kuciak ayam nyawa berdiam aja yang mai bungul bener nyawa berkuciak-kuciak jo. Oh, karasinya pagat juga akhirnya ada sah dimakan, tetap bangkai karena kada tajam pisaunya. Nah, syariat tetap berlaku. Bebiyata anu aja tajamnya pisau tadi. Nah, kita memandang di situ kudrat Allah berlaku, tap pagat. Maka ujar orang ahli tauhid, yang paling dekat dengan gulu ayam tadi Allah dengan sifat kudratnya. Sedangkan lading yang tajam itu jauh dengan gulu ayam. Maksud jauh di sini kada menentukan pagat.
Maksud Allah dekat dengan gulu ayam, maksud dekat itu bukan berhampiran, maksudnya Allah yang menentukan pagat atau kadanya, bukan lading. Mudahan paham lah. Ini etikat nih. Jadi sambil kita bagawi hari-hari, minum, makan, etikat tuh dipasang. Minum banyu, hilang haus. Waktu kita minum, di situ Allah dengan kudrat dan iradatnya menghendaki kita hilang haus. Banyaknya orang yang dihiris tangannya ada pagat-pagat, limbet tuh ya kalau yang di Jakarta sana. Banyaknya orang yang dibakar di api kada luyuh-luyuh, Nabi Ibrahim. Banyaknya orang yang kada bahinak tapi hidup aja, ada Nabi Yunus mencontohkan. Ada orang yang dikubur kada mati-mati, padahal kada bahisan hinakan tuh. Kenapa bisa terjadi? Makanya Allah yang bakal hendak kayak itu. Kudrat Allah yang yang iyanya tuh kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Jadi api kita nyalakan, ya kalau api dinyalakan, hendak menjarang banyu, menggurak banyu, bersihi etikat, biasakan dulu nih. Naran kita hanyar nih bahar ya dulu, begimitan, belum hafal bang, bahar. Mana luang, mana kada luang, bahar dulu. Mau sudah hafal biar pajah lampu babijim gen, tetapain mudah masuknya. Mau sudah hafal tuh mudah aja. Dikit kompor hendak menjarang banyu nih. Lalu lawas tadi ya manggurak. Bujurakan etikat waktu melihat fakta itu fakta pertama, tapi di balik fakta pertama ada fakta hakikat. Bujurakan etikat kita bahwa yang menggurakkan banyu kudratnya Allah, zat Allah yang bersifat kudrat. Allah sudah bakal hendak mengguraklah banyu itu. Api itu bang hanya sabab yang kadang memberi bekas. Kenapa menggurak aja? Allah bakal hendak. Kenapa belum menggurak? Allah belum bakal hendak. Dibarasihi etikat. Jadi ujar kita nih memandiri api waktu menjarang banyu, dipandiri api itu. Kenapa kita memandiri? Ini bukti menghayati ada kesungguhan. Jadi kita ya kita nyawa ya. Memang aku melikit nyamani disuruh Tuhan aja, disuruh menggunakan syariat, bersyariat. Tapi nyawa ini pak ada memberi bakas. Pandiri api, adakah nyawa kulikit? Kadakah mun Allah menghendaki menggurak banyak menggurak supaya kita jangan sampai hati kita tuh iktimat dengan api, berpegang dengan api, berharap bersandar dengan api. Jadi jar kita nyawa ini kadadakah mun Allah hendak menggurakai banyu teh cuma piai. Nyawa itu dasar luar biasa, berisi keistimewaan. Nyawa dilikit dulu, hanyar Allah mengabulkan hajatku. Itu aja masalahnya. Jadi setiap sesuatu tuh berisi keistimewaan. Buktinya api tadi. Apa keistimewaannya? Amunnya kada dilikit, Allah kada mengabulkan hajat kita. Napa hajat kita? Menggurak banyu. Obat ada keistimewaan. Jadi ujar Allah Ta'ala likulli mri'in maziyah, segala sesuatu ada bisi kelebihan. Maksudnya kelebihan Allah yang ditampakkan pada setiap sesuatu. Kelebihan tetap milik Allah.
Nah, garing, manahani sakit nih, tapi kada mau berobat gara-gara kancang bertauhid. Pokoknya yang menyembuhkan hanya Allah. Ubat banyak kali tapi kada diminum. Hah? Salah kan ini? Kada bujur. Di mana salahnya dan kada bujurnya? Kada bersyariat. Syariat disuruh Allah. Nah, keyakinannya bujur aja sudah. Lalu kenapa kita harus minum obat? Apakah karena obat itu yang menyembuhkan? Kada. Disuruh Tuhan. Nah, karena kita mau menggawi suruh, Allah mengabulkan hajat. Apabila Allah mengabulkan hajat, kita ampih garing, imbah kita minum obat. Nah, tapi tetap Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Bukan Allah bekerja sama dengan obat. Ada Allah yang hendak nang kaya itu. Nah, jelas saya lo boleh. Nah, anak becungol berakat siapa? Ada abah, ada mama. Abah mama sabab. Abah mama kada sanggup maulah anak. Biar guyangan gergaji yang kuitan, yang laki ayakan luar biasa. No, oh pasti kulihan anak dia. Belum tentu. Banyaknya orangnya ada 5 tahun, 10 tahun kada banakan. Berarti jelas bukan guyangan yang menentukan. Nah, ya kada? Hah? Fakta kada ini? Fakta? Kemana-mana bertambah sudah supaya boleh anak. Banyaknya yang tetap pada kulihan anak. Berarti yang menentukan kudrat iradat Allah juga. Nah, sedangkan abah mama sabab. Nah, tetapi kita disuruh mensyukuri sabab. Semalam pelajarannya ya kalau banyu disyukuri, obat disyukuri. Nah, 3 sudah. Jadi yang bujurnya tadi 1 yang muwahhidun. Hanya Allah yang bersifat kudrat yang menjadikan segala sesuatu. Nah, ini yang disebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang berisi sifat kudrat yang menjadikan segala sesuatu. Itu disebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Ngarannya. Jadi Allah tadi bila bagawi kada bahajat dengan sebab, kada membutuhkan pertolongan sebab. Cuma Allah bakal hendak kita menggunakan sebab itu aja. Paham sudah kita. Ini mudahan berikit benar ya kalau. Nah, berikit benar. Caranya tadi terapi, sok terapinya jurang. Nah, ingatakan tuh perlahan kita. Nah, perlahan waktu minum obat pandiri obat dulu. Kayak pacaran mau mandiri obat, bat ya kita. Nyawa ni batai pas sabab kada memberi bakas, karena sabab itu makhluk bersifat fana, kada ada bisi kemampuan mendatangkan hasil. Adakah nyawa batai? Kada adakah nyawa mun hendak hilang penyakit ko oleh Allah Taala hilang Adakah nyawa kadadakah nyawa mun Allah kada menghendaki hilang penyakitku, kada hilang penyakitku batai. Cuma Allah nah menyuruh aku meuntal nyawa batai. Nah, diuntal bismillah. Nah, makanya bismillah kada. Nah, artinya dengan Allah juga kesembuhan itu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu mun kita kada mau berobat, di mana salahnya? Kada bersyariat, di situ salahnya. Tunah ayam gulunya sudah berjerat, hadap menggayat aja lagi, ladingnya ada, tapi kita cangangnya aja kayak ini nah.
berdasarkan keyakinan ulun akan kehebatan engkau wahai Allah, hanya kudrat engkau yang memberi bekas. Ulun canangi aja nang kaya ini lah. Bungol ya Tuhan. Ya kalau di mana bungolnya keyakinan bujur kada maasi. Makanya hidup tuh jangan kada maasi. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tawadhu, tiada takabbur. Apa itu takabbur? Membesarkan diri. Nah, wajib tawadhu. Tadi pembahasan etikat tadi kita sudah paham etikat kita nang kaya itu adabnya dijalani. Apa adabnya? Tawadhu. Apa hukum tawadhu? Hukum tawadhu wajib. Nah, jadi etikat yang bujur wajib ada di hati. Adab terhadap etikat itu pun wajib juga ada di hati. Maka disebut min wajibatil qalbi. Di antara kewajiban-kewajiban hati seorang hamba adalah bersifat tawadhu. Kenapa kita disuruh bertawadhu? Karena kita meyakini yang bujur-bujur jagau hanya Allah. Kita pang kadada berisi kisah kebaikan lalu-lalu. Nah, maka tawadhu ini pengertiannya dua lah. Ada secara zahir, ada secara batin. Pengertian tawadhu nih, supaya kita jangan salah paham. Karena rasa kita tawadhu itu anaknya diburit. Bila ada acara-acara duduk di muncul-muncul manakah di padang tahi cacak, parak sandal. Jadi ujar tuan rumah, naik pian. Kada kok sini aja ya. Nah, di hatinya berucap, aku tawadhu naham ya. Naik pian ke sini ke muka duduk. Nah, kada ayo beban aja masuk. Ulun di sini gin ya. Di hatinya berucap, aku tawadhu naham. Itu narannya tawadhu persiburit. Bah, dikira aku tawadhu itu anak ini burit kah? Kada kayak itu. Disuruh jadi imam, ada akun batu tunjulan. Untung ada gancang yang ditunjul kai. Tujuh rembak kai batu tunjulan. Jangan kita sanggup memenuhi syarat dan lebih 50% orang ketujuh kita jadi imam, kita jadi imam. Amun kita kada memenuhi syarat, kada paham tata cara, mundur wajar. Atau kita memenuhi syarat juga tapi yang ketujuh lawan kita kada mencapai angka 50%, mundur teratur gini. Memang kita nih ahli, fasih, hafal Quran, tapi makmum yang banyak tadi banyak ada ketujuh lawan kita. Hanya mendengar muara kujah di hati makmum nih. Jadi masing-masing takulibi beratan. Makmum di belakang. Nah, ini merusak keadaan sembahyang makmum narnya imam tadi. Jadi fitnah, jadi lebih mundur teratur aja. Nah, sama nang kayak ini nah, yang jadi khatib itu nah, ini tampulu nih orang menyampaikan nah. Nah, jadi khatib nih. Orang yang di sekitar situ caka ibarat kampung nih. Kampungnya di kampung nah pendaran kampung ini nih. Kampung Baru kah? Kampung Baru atau di Kota Palangkaraya lah misalnya, atau daerah Kampung Baru sini. Nah, siapa yang banyak yang jadi khatib, apalagi mendaftar jadi khatib, naudzubillahi min dzalik. Orang bahari disuruh jadi khatib, berat presiden, kada wani aku. Kursus kumpul seumur hidup kada pernah jadi khatib. Tapi jangan juga kada akun jadi khatib berataan, ada jadi Jumatan gak enak. Nah, itu maksudnya jangan berebut jadi khatib.
Banyaki yang paham ilmu agama itu yang bujur, karena di akhir zaman qalilul fuqaha, sedikit orang yang paham ahli fikih. Yang banyak tuh kathirul khutaba. Nah itu, nah cukup berdua aja, cuma yang berdua tadi dikatujui orang. Nah, amun memenuhi syarat jelas sudah tadi kan, paham syarat dan rukunnya segala macamnya. Nah kayak itu. Nah lalu di kesana apa jadilah? Ini Malayau kita ini. Nah tawadhu tadi, tawadhu. Jadi tawadhu tuh bukan yang pian aja. Aku tawadhu naham aja. Lain itu sombong. Yang narang tawadhu secara jahir dulu nah. Ada perasaan kita paling hina seduniaan kita. Seduniaan ini nah paling hina aku, karena paling banyak dosa seduniaan adalah aku, dan apabila turun musibah itu sebab dosaku. Nah adalah kita berisi pikiran yang kayak itu. Amun kadada bisi pikiran nang kayak itu, belum lagi tawadhu zahir aja belum, apalagi tawadhu batin. Ulangi nah arti tawadhu zahir nah, paling hina, paling banyak dosa saduniaan. Ini kada sapalangka saduniaan aku, dan sebab dosaku lah turun musibah di mana-mana. Orang yang sombong papalingannya, melihat orang utur maksiat dia terus, makanya turun bala. Sombong, menganggap orang ahli maksiat, sombong, menganggap turun bala karena orang, sombong. Kamu tahulah bala din turun, tuh sebabnya tuh menunjuk ke orang. Nah, kada bersifat tawadhu ngarannya. Ada orang wali Allah Ta'ala dihilangi oleh seorang wali. Yang dihilangi ini tuha, yang menghilangi anom. Jadi ujar si wali, ini masih hidup orangnya, anom masih hidup. Jadi ujar yang si wali yang anom, guru, ulun bailang ke sini hendak mengambil berkat pian. Jadi ujar si yang wali yang tuha yang dihilangin ini nyawa salah alamat. Mun nyawa hendak mengambil berkat, seluruh orang di kampung ini nak ambil berkat. Sebab yang paling banyak dosa di kampung ini aku. Nah, orang tawadhu. Pahami dulu, paling kada kita disuruh mengamalkan tawadhu, paling kada itu perhatian kita minimal. Nah, dan Allah kada bujur-bujur memberi tawadhu hakikat, tawadhu batin, walaupun kita paham Allah kada menjulungi rasa sifat tawadhu kecuali kita berisi sudah tawadhu zahir ninto. Nah, ini hati kayak itulah. Mun syariat tetap berlaku, haram-haram, halal-halal. Yang kada baik tetap kada baik, yang baik tetap baik. Nah, tawadhu batin bang nang kaya apa? Nah, tawadhu batin itu ada perasaan atau kesadaran. Sekurang-kurangnya sadar. Amun kehendak ti menyaksikan. Nah, cuma kita karena belum terbuka hijab, belum menyaksikan, menyadari barang bahwa aku ini selamanya kada pernah kawan. Satu. Dan aku ini selamanya kada pernah berisi apapun. Dua. Apabila aku kada pernah kawa selamanya, maka seluruh kebaikan yang sebutannya sembahyang 5 waktu kah yang kelihatan di diriku, sembahyang sunat kah, bersedekah kah, berbari-bari kah, berzakat kah,
nintu adalah urang. Kebaikan dari Allah lain kebaikanku, tetap ampun urang karena aku kada pernah kawa. Nah, apabila kebaikan itu seluruhnya milik Allah, berarti aku kada bisi apa-apa, hina aku. Nah, ketika menyadari hinanya kita, Allah buka akan kemuliaan Allah Ta'ala. Nah, itu hakikat tawadhu. Biar orangnya tadi inya terus yang tampil. Nah, jadi imam inya baca doa, inya ajan, inya juga kamat, inya juga sawarangannya di masjid wajar ya kalau menghadang ajan siapa ada sawarangannya wajar aja, pokoknya sarabainya sombong lah itu kada, belum tentu. Apabila di hatinya ada kesadaran aku kada pernah berisi kebaikan sedikit pun, ini yang disebut tawadhu. Nah, walaupun inya berdiri di pucuk masjid, ada jonang seikong, pian aja, suruh berdoa, pian aja. Kada suah kita mendengar suara sidin, kada suah kita melihat sidin jadi imam, kada suah kita melihat tak ada aja orangnya, tapi kada suah serba kada suah. Tawadhu lan itu belum tentu. Jangan-jangan orangnya sombong. Jangan-jangannya menganggap aku mengalah nahamnya. Padahal yang patut jadi imam tuh pak aku. Nah, aku tuh mengalah nahamnya. Nah, ini narannya sombong. Kalau di hati kada berisi perasaan aku yang paling banyak dosa, sudah sombong. Apalaginya merasa aku yang paling layak jadi imam karena aku fasih bang. Ini contoh jadi imam, aku bang yang paham ilmu bahasa Arab lalu paham artinya, tapi aku mengalah naham. Inikah yang disebut tawadhu? Kada. Maka tawadhu ini amal hati, bukan amal perbuatan. Pina baju, pina berabit-rabit, batambal-tambal, kada batapas, parak 1 tahun kada batapas. Padahal yang baik ada aja dipakai. Aku tawadhu nam, jadi lain tawadhu nih bungol. Orang kebauan bapak daun inya kada batapas ya. Kada kaya itu maksud tawadhu. Jelas sudah kita lah maksud tawadhu. Jadi tawadhu ini amalan orang yang mengerti Allah bersifat kudrat. Dan jasidin tiada takabur. Apa hakikat takabur? Nah, penting kita tahu. Nah, ini sedikit mau ulang. Ada wilayah ketuhanan, ada wilayah kehambaan. Apabila kita hamba di wilayah kehambaan juga, Allah sebagai Tuhan di wilayah ketuhanan. Salangkah kita masuk ke wilayah ketuhanan, takabur sudah. Nah, apa ninto? Wilayah ketuhanan hanya Allah yang selamanya kawa dan hanya Allah yang selamanya berisi. Itu wilayah ketuhanan. Wilayah kehambaan bang hanya makhluk itu ya aku kada pernah kawa selamanya, kada pernah berisi selamanya. Kehambaan darannya. Sekalinya suatu hari kita merasa kawa, takabur sudah. Melihat jam tangan parasa kita pun kok takabur sudah, karena yang layak mengatakan pun kok secara hakikat hanya Allah, yang layak mengatakan aku kawa secara hakikat hanya Allah. Nah, jadi ketika kita kada ingat waktu bagawi bahwa kita ditolongi, parasa kita yang kawa, takabur sudah masuknya.
Jangan takabur aja sih, tapi tawadu. Maksud tawadu, lihati kebaikan orang. Jangan melihat kebaikan seorang. Bila kita sudah menganggap kita baik, tali hati berisi kebaikan nih, biasanya minta puji, itu cirinya. Nah, minta puji. Lambat orang memuji ya seorang lawan diri seorang berdahulu. Maka lihati kebaikan orang. Amun sudah kita sembahyang yang kita lihat kebaikan orang, Allahu Akbar, jelas Allah yang baik satu-satunya, tiada dua, tiada tiga. Amun sudah melihat kebaikan orang, cepati puji, cepati Allah tuh dipuji. Kau berjalan puji Allah, biar bahasa kita, kau berjalan baiknya pian, kau salangkah berjalan baiknya pian, puji Allah Ta'ala. Berisi baju hanyar baiknya pian, puji Allah. Kawa sembahyang baiknya pian. Bila kita terlambat memuji, masuk kena nafsu minta puji. Jadi orang yang minta puji itu gara-gara kosong di hati dari memuji Allah. Karena kosong hati memuji Allah, nafsu yang bertimbul minta pujinya. Dan banyak takutnya kepada Allah Ta'ala. Maksud takut di sini tulis di bawah itu keterangannya. Takut kita diampihi atau diputus oleh Allah dari inayahnya. Nah, ini kan kita ini sudah terbuka hijab nih. Artinya sadar sudah siapa Tuhan, siapa hamba. Nah, ada orang yang belajar, paham tata cara berwudu, mengerti cara berwudu, itu hidayah namanya. Paham tata cara sembahyang, rukunnya, syarat sahnya, hidayah namanya. Hidayah Allah tak? Kawa pulang menggawi wudu, kawa menggawi sembahyang, taufik dari Allah juga. Nah, waktu baudu, waktu sembahyang, kawa kita memandang bahwa uduku, sembahyangku adalah tetap milik Allah, kebaikan dari Allah. Ini disebut inayah Allah namanya. Jadi kada sama ada wilayah hidayah memberikan kita petunjuk mana bujur, mana kada. Ada wilayah taufik menolongi kita kawa menggawi wudu, kawa menggawi sembahyang. Wilayah inayah nintuna kita kawa sadar ternyata sembahyangku, wuduku adalah kebaikan dari Allah, aku tetap kada besi apa-apa. Nah itu inayah naranya. Yang kita takutkan ini inayah Allah dicabut oleh Tuhan. Inayah Allah ini hilang dari dada kita. Ini yang disebut banyak takutnya pada Allah Ta'ala. Jangan sampai kemesraan kita lawan Tuhan terputus. Maksud terputus, rami melihat kebaikan Allah. Sekalinya tali hati kebaikan diri. Nah, terputus inayah namanya. Ini yang disebut banyak takutnya kepada Allah. Bukan takut lawan neraka, kada. Bukan takut lawan perkara-perkara di dunia, kada. Tapi takut inayah Allah tadi hilang, putus dari dada kita. Itu maksud dari banyak takutnya kepada Allah. Kenapa garang dia? Sebab orang sombong yang takabur tadi nih masuk ke wilayah ketuhanan tuh, itu maksudnya dicabut oleh Allah inayah. Bila Allah cabut inayahnya di dada kita, iya tuh yang sombong tuh. Maksud sombong tuh rasa kawa. Jadi orang yang ngerasa kawa, rasa besi, sombong sudah. Kenapa? Inayah Allah kada ada di dirinya. Banyaknya orang yang paham, alim, beribadah rajin, tapi minta puji. Ada hidayah di dirinya, ada taufik di dirinya, inayah Allah yang kadada. Nah, maka itu penting benar. Hidayah minta lawan Tuhan, taufik minta lawan Tuhan, inayah minta lawan Tuhan.
taufik naran yang laki, hidayah naran yang bini, baanakan narannya Siti Inayah. Nah, ya kalau jadi mudah-mudahan kita nih diberi Allah hidayah, diberikan Allah taufik, dan diberikan Allah inayah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.